Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UDS Prima dengan menggunakan aplikasi My Accounting, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan menginput data akun, kemudian memasukkan daftar saldo awal, disusul dengan memasukkan data persediaan, kemudian data customer beserta saldo piutangnya, dan daftar saldo utang beserta data pemasoknya. Nah, pada pertemuan kali ini khusus kita akan coba memasuki tahapan mencatat dokumen transaksi ini ke dalam aplikasi Maya Accounting ini. Oke, langsung saja kita akan coba kerjakan mulai dari dokumen transaksi yang pertama seperti ini. Yang pertama kita lihat di sini bukti transaksi yang pertama ada bukti kas keluar ya, di mana keterangannya di sini untuk membayar gaji karyawan bulan November. Oke, jika ada pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan di sini bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Oke, lalu di sini pay from akun pastikan karena di sini dikeluarkan dengan menggunakan cek ya, karena buktinya adalah bukti kas keluar, maka pastikan pay from akunnya kita ganti dengan cash in bank seperti ini. Oke, lalu kemudian kita masukkan nomornya, nomor transaksinya di sini ada BKK, eh, ya satu, sorry, 01 BKK, tanggalnya tanggal 1 Desember. Oke, tanggal 1 Desember 2025. Oke, di sini jumlah yang kita keluarkan untuk membayar gaji karyawan bulan November adalah 16 juta. Kita masukkan di kolom amount. Oke, 16 juta ya. Itu 23, itu ya. Oke, 16 juta. Untuk memonya sendiri kita masukkan keterangannya ini. Setelah itu membayar gaji karyawan bulan November. Kita masukkan di sini sebagai keterangan. Nah, akun yang kita gunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November, karena yang kita bayar adalah beban gaji bulan sebelumnya, maka kita akan menggunakan akun accrued expense ya, kode 2. Nah, yang ini, oke, jumlahnya 16 juta. Oke, kalau sudah seperti ini, kita record. Selesai. Lanjut ke dokumen yang kedua. Kembali ada bukti kas keluar ya. Tetapi di sini keterangannya adalah untuk melunasi utang dagang. Nah, perbedaan dokumen transaksi nomor satu dan kedua, jika kedua yang pertama adalah untuk membayar gaji karyawan, kita masuk ke menu banking. Maka jika pengeluaran kasnya untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke menu purchase ya. Karena utang dagang itu muncul akibat adanya pembelian kredit. Oke, kita masuk ke purchase, kita masuk ke pay bill. Oke, suppliernya di sini kita lihat kita melunasi kepada PT Kulkas Nusantara. Kita klik drill down-nya, kita klik PT Nusantara, lalu kita masukkan nomor ceknya di sini atau nomor buktinya ya 02 BKK, kita masukkan ke sini. Oke, tanggal transaksi tanggal 2 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 233.100.000. Oke. Setelah itu, perhatikan di sini sesuai dengan keterangannya di sini melunasi tanggal 4 November. Di sini 4 November. Berarti jumlah yang kita keluarkan adalah untuk melunasi transaksi utang ini. Maka jumlah yang kita keluarkan kita klik di kolom amount applied di sini. Nah, setelah itu gitu baru kita tap sampai out of line-nya 0. Kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen nomor 3. Di sini ada faktur ya, faktur tetapi PT-nya Kulkas Nusantara. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Jika ada faktur kopnya perusahaan lain, berarti adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, jika ada pembelian secara kredit, kita masuk ke menu purchase, kita masuk enter purchase. Oke, di sini kita masukkan suppliernya membeli kepada PT Kulkas Nusantara, berarti yang ini. Ya, lalu jangan lupa karena bentuknya di sini ya, layoutnya masih belum dalam bentuk item, kita ganti layoutnya. Kita klik tab layout di bawah, kita ganti item ya, karena tadi bentuknya service. Oke, kita masukkan purchase-nya ini, kita masukkan nomor transaksi atau nomor buktinya. Kita masukkan ke sini, tanggal transaksi tanggal 4 Desember 2025. Oke, di sini kita membeli 26 unit. Kita klik
Ya, di sini masukkan jumlah pembelian di kolom bill. Yang pertama 26 unit, kita tab terus sampai data barang keluar untuk 26 unit untuk kulkas E53 berarti yang ini. Use. Oke, kita tab dengan harga pembelian di sini 1.940.000. Oke, yang kedua di sini jangan lupa untuk teks inklusifnya saya lupa tadi ya. Ini checklistnya dibuang. Oke, ya ini checklistnya dibuang karena barang yang kita beli ini belum termasuk PPN ya, belum termasuk pajak sehingga barang yang kita beli di sini manual kita masukkan harga pembeliannya berapa tadi? Harga pembelian 1.940.000. Oke ya, jadi jangan lupa sekali lagi untuk teks inklusifnya di sini kita checklist ya. Checklistnya kita buang sama. Checklistnya kita buang. Lalu kemudian yang kedua kita masukkan pembelian yang kedua adalah 25 unit. Oke, kita tab sampai data barang yang untuk kulkas E821 dengan harga pembelian kita tab ya 2.417.000. Oke, kita tab sehingga kita lihat di sini total pembeliannya 110 juta. Oh, ternyata ada kesalahan sih. Ini mungkin 1.940. Oke. 110 ya, 60 juta. 60 juta 425 sudah benar. Kita tap 110, ternyata di sini ada pajak ya. Padahal di sini nggak ada PPN. Oh, sorry, sorry, sorry. Di sini jangan diaktifkan PPN, berarti non tax ya. Sorry, use. Di sini juga non tax. Ingat ya, pembelian kena pajak. Setiap pembelian barang tidak kena pajak ternyata ya, tidak ada PPN. Sehingga jumlahnya di sini adalah 110.865.000. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita record. Ya, ignore all. No. Oke, selesai. Kita masuk ke dokumen transaksi berikutnya. Ya, lanjut dokumen transaksi nomor 4 sini. Ada bukti kas keluar kembali. Ini untuk pelunasan utang dagang. Oke, kembali kita masuk ke purchase ya. Kalau pelunasan utang dagang, masuk purchase, kita masuk ke pay bill. Oke, di sini kita melakukan pelunasan kepada PT Pendingin Makmur. Oke, kita masukkan suppliernya PT Pendingin Makmur. Use. Oke, kita masukkan di sini nomor buktinya 03 sorry ya BKK 03 BKK ya. Sini lalu tanggal terjadinya tanggal 5 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 135.420. Ya. Kemudian jumlah yang kita keluarkan ini kita klik di kolom amount apply di sini sejajar dengan jumlah utang kita. Oke, kalau sudah kita tap. Oke, record. Itu dokumen transaksi nomor 4. Sekarang masuk ke dokumen transaksi nomor 5 ya. Dokumen transaksi nomor 5. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5 ada bukti kas masuk. Keterangannya adalah pelunasan piutang. Oke. Karena di sini bukti kas masuk, keterangannya pelunasan piutang, maka kita masuk ke menu sales karena piutang sendiri muncul dari transaksi penjualan secara kredit. Oke, dari sini kita masuk ke receive payment karena kita menerima uang, kita menerima dari toko Arsik ya. Artik ya di sini. Klik customernya toko Artik berarti yang ini. Use, kemudian kita masukkan nomor ID-nya atau nomor buktinya 01 BKM ya. Kemudian tanggalnya tanggal 6 Desember 2025. Jumlah yang kita terima di sini adalah 179. Kita masukkan ke kolom amount receive ini. 179.487.000. Oke. Kemudian di sini kita lihat jumlah yang kita terima di sini itu adalah pelunasan dari tanggal 29 November.
ini adalah 29 November, ternyata di sini jumlah hutangnya adalah 183 dan kita memberikan potongan, ada potongan ya 3 juta, sorry, potongan 3.663, sehingga jumlah yang kita keluarkan adalah jumlah ini. Berarti sudah sama ya. Kita klik di sini jumlah yang kita keluarkan. Oke, kalau sudah record ya, print letter, cancel. Oke, masuk dokumen selanjutnya. Ada faktur ya, faktur kopnya perusahaan kita sendiri. Jika ada faktur kopnya perusahaan kita, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, di sini untuk penjualan kita masuk ke sales, lalu enter sales. Oke, bentuk layoutnya kita ganti jadi item ya, karena ini bentuk perusahaan jasa, jadi kita ganti jadi perusahaan dagang. Kita jual kepada toko Frostora, customernya kita masukkan toko Frostora. Oke, kemudian jangan lupa ini di teks inklusifnya, checklistnya kita buang. Ya, lalu kita masukkan nilai pembeliannya atau jumlah pembeliannya. Nah, ini nomor faktur dulu ya. Di sini 01 SJ ya. Tanggal transaksi tanggal 7 Desember. Ya, 2025. Oke, di sini kita menjual yang pertama 21 unit ya, tab kulkas untuk E53 use dengan harga penjualan 2.134.000. Oke, jangan lupa di sini tidak ada PPN ya, maka di kolom PPN di sini ini dinonaktifkan. Di non reportable ya. Oke, kemudian untuk yang kedua kita menjual 18 unit untuk kulkas E821 dengan harga penjualan di sini 2.659.000. Tetap jangan lupa ini kita ganti jadi NT. Ya, seperti ini karena tidak ada PPN ya. Kita lihat jumlah totalnya di sini adalah 92.676. Oh, masih belum benar ini. Ini di sini 2.134, di sini 2.659. Sudah benar sebenarnya. 92.676. Di sini ada beban angkut. Kita masukkan beban angkut di sini ada 200.000 ya. Oke, kita tap sehingga jumlahnya sama 92.876. 92.876. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita record ya. Oke, record, selesai, ignore all. Masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. Ya, ada nota kredit ya. Nota kredit ini kalau kita amati ini adalah nota kredit itu adalah transaksi retur ya. Retur pembelian atau retur penjualan, kita lihat kopnya. Karena di sini kopnya adalah perusahaan kita, berarti adalah transaksi retur penjualan. Ini adalah retur penjualan dari transaksi penjualan yang dilakukan tanggal 7 ini. Di tanggal 8-nya ada pengembalian barang dari barang yang kita jual. Oke, untuk retur, kita masih tetap masuk ke menu sales. Ya, caranya sama saat penjualan. Kita masukkan untuk toko Frostora seperti ini. Oke, kita masukkan nomornya 01 NK. Tanggalnya tanggal 8 2025. Oke. Di sini kita menerima pengembalian 1 unit barang. Oke, sini perhatikan bedanya retur dengan penjualan. Kalau retur memasukkan jumlah kita gunakan tanda min. Oke, min 1 ya, karena ada retur 1, kita tap. Yang pertama untuk kulkas E537 dengan harga jual 2.134.000. Oke, yang kedua kita menerima retur 1 unit juga, min 1 untuk jenis barang kulkas E821. Oke, dengan harga jual yang diatur 2.659 juta. Oke, kita tap sehingga kita lihat di sini 5 juta. Di sini ada PPN-nya kita nonaktifkan ya. Jangan lupa selalu dinonaktifkan PPN-nya seperti ini. Ya. Sehingga nilainya berubah 479, sudah sesuai ya. 4793. Oke. Sudah, itu tahap pertama. Sebelum kita record, jangan lupa jika ada retur penjualan, maka link akun penjualan kita rubah menjadi retur penjualan.
Caranya kita ubah di sini klik panahnya yang pertama untuk kulkas E537. Nah, untuk link akun sales of Mercedes kita ganti jadi sales Reto. Oke. Lalu yang satunya sama juga seperti itu untuk yang kedua, klik panahnya untuk sales of Mercedes ganti dengan sales return karena ini adalah transaksi return. Oke, ignore. Kalau sudah, ini bisa kita record. Nah, setelah record, jangan lupa kita akan masuk ke register, catat juga di register. Oke, kita masuk return and credit. Di sini sudah kita lihat apa yang sudah kita masukkan tadi, return. Kalau sudah seperti ini, kita klik apply to sell. Oke, kita masukkan nomornya 01NK. Oke, tanggal 8 Desember 2025. Oke, di sini kita meretur untuk transaksi tanggal 7, berarti yang tanggal ini. Sehingga di sini kita klik di kolom amount applied di baris kedua. Karena kita meretur nilai penjualan yang terjadi tanggal 7. Oke, kalau sudah kita tap seperti ini. Record. Ya, selesai. Itu jika ada retur ya. Pertama kita masukkan dulu nilai returnya. Lalu kita rubah link akun penjualan jadi retur penjualan. Lalu kita masuk ke register. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita harus kembalikan lagi untuk pengaturan link akun tadi. Ya, untuk pengaturan akun persediaan tadi. Kita masuk ke inventory lagi. Masuk item list. Oke, kita klik panahnya yang ini. Kita kembalikan yang sales retur menjadi sales of merchandise lagi. Begitupun dengan yang kedua. Ignore ya. Yang kedua sama sales retur kita ganti sales of merchandise. Use. Oke. Ignore all. Ya, selesai. Baru kita bisa lanjutkan ke dokumen transaksi yang selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ada voucher. Voucher itu adalah bukti transaksi pengeluaran kas kecil ya. Jika ada pengeluaran kas kecil, kita masuk ke menu banking. Kita masuk spend money. Oke. Pay from akunnya jangan lupa karena ini pengeluaran kas kecil kita ganti dengan petty cash ya. Kita ganti dengan petty cash. Karena ini pengeluaran kas kecil. Kita masukkan nomornya 01 garis miring VKK ya, tanggalnya tanggal 9 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 1 juta. Di sini keterangannya untuk pembayaran listrik dan pembayaran air bulan November. Oke, pembayaran listrik dan air bulan November. Kita masukkan sini pembayaran listrik dan air November. Oke. Akun yang kita gunakan untuk listrik dan air bulan November, kita gunakan akun Equate Expense atau utang biaya. Karena yang kita bayar adalah biaya atau beban bulan November. Sehingga di sini kita gunakan akun Equate Expense. Oke, kalau sudah kita record. Ya, masuk dokumen transaksi berikutnya kembali ada voucher. Di sini untuk membeli bensin ya, untuk membeli bensin kendaraan. Oke, karena di sini voucher kita masuk banking lagi, spend money. Jangan lupa pay from akunnya kita ganti petty cash. Kita masukkan nomornya 02 VKK. Tanggalnya tanggal 10 Desember 2025 yang kita keluarkan di sini 450.000. Oke, di sini kita gunakan untuk membeli bensin kendaraan. Ya, untuk pembelian bensin kendaraan di sini disuruh dicatat ke dalam order operating expense. Berarti di sini kita gunakan akun order operating expense. Nanti kode nama ini. Use. Oke, kalau sudah kita record. Lanjut dokumen berikutnya ada faktur. Ya, tadi seperti tadi faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Ya, karena ini adalah kopnya perusahaan kita sendiri. Berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Oke, karena penjualan kita masuk ke sales. Ya, masuk ke enter sales. Di sini customernya kita jual kepada toko Sejuk Abadi. Berarti yang ini. Use. Kita masukkan invoice-nya yaitu 02 SC. Oke, tanggalnya tanggal 11 Desember 2025. Di sini kita membeli 10 unit untuk kulkas E5. Kita masukkan kolom sheet ya. 10 unit kita tap. Kulkas E53 dengan harga penjualan di sini 2.134.000. Oke, jangan lupa di sini PPN-nya kita ganti NT ya. Sekali lagi tidak ada PPN di kasus UD Sejuk ini, UD S Prima ini.
Kemudian yang kedua kita menjual 15 unit. Oke, kita tap untuk kulkas E8 dengan harga jual 2.659.000. Oke, jangan lupa ini pun kita ganti NT. Ya, use. Dan di sini ada freight ya, ada beban angkut 150.000. Beban angkut kita masukkan kolom freight ini 150.000. Oke, kita tap sehingga total di sini adalah 61.375. Oke, sudah sama ya. Kalau sudah sama kita record. Ignore all. Oke. Lanjut dokumen selanjutnya untuk faktur kembali. Tapi di sini untuk dokumen nomor 11 ada faktur tapi kopnya perusahaan orang lain. Berarti ini transaksi pembelian secara kredit. Jika transaksi faktur, kopnya perusahaan sendiri adalah penjualan kredit, maka jika ada faktur, kopnya perusahaan orang lain, berarti adalah pembelian secara kredit. Oke, pembelian secara kredit kita masuk ke purchase, enter purchase, oke, suppliernya adalah PT Pendingin Makmur. Kita masukkan use, kita masukkan nomornya 41 garis miring PM, tanggal terjadi 13 Desember 2025. Oke, di sini kita membeli 21 dan 24. Kita masukkan kolom bill 21. Kita tap, ini adalah untuk kulkas E5 dengan harga pembelian 1.940.000 ya. Oke, PPN-nya jangan lupa kita ganti jadi NT. Use. Yang kedua, kita membeli 24 unit tetap untuk kulkas E821 dengan harga pembelian 2.417.000. Oke, nilai PPN-nya nih kita edit jadi NT atau kita rubah. Lalu setelah itu kita lihat di sini totalnya adalah 98.748. Oke, sudah sesuai ya. Kalau sudah kita langsung record. No, no. Oke, cancel. Lanjut dokumen nomor 12. Ada faktur kembali tetapi kopnya perusahaan kita. Berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Kita masuk ke menu sales. Oke, enter sales. Kita jual kepada toko Kulivi. Kita klik customernya toko Kulivi. Berarti yang ini. Use. Kita masukkan trinya 03 garis miring SC. Tanggalnya 14 Desember 2025. Di sini kita menjual 22 dan 20. Kita masukkan kolom sheet. Oke, 22 ini untuk jenis barang kulkas E5 dengan harga jual 2.134. Oke, PPN kita ganti jadi NT. Use. Yang kedua kita menjual 20 unit untuk kulkas E821. Kita tap yaitu dengan harga jual 2.659.000. Oke, PPN-nya kita ganti NT. Use. Ya, lihat di sini 100. Oh, ada beban angkut 220. Kita masukkan ke sini. 220. Tetap totalnya 100.348. Oke, sudah sesuai. Langsung kita record. Benar. Selesai. Lanjut dokumen selanjutnya. Ada bukti kas masuk, keterangannya pelunasan piutang. Ya, ada kas masuk berarti kita masuk ke bank. Karena ini pelunasan piutang berarti kita nerima uang dari adanya pelunasan piutang. Kita masuk ke menu sales, masuk ke receive payment. Oke. Oke, sekarang kita masukkan nama customernya yaitu PT Frostora, toko Frostora ya, use. Oke, lalu kemudian kita masukkan nomor buktinya 02 BKM tanggal 15 sudah ya. Jumlah yang kita terima adalah 86.321.340. Oke, karena kita menerima piutang yaitu dari pelunasan tanggal 7 lalu dikurangi dengan retur, maka di sini kalau kita lihat terminnya dari tanggal 7 ke tanggal 15 ini belum ada 10 hari. Sehingga kita harus ngasih potongan 2% atau ada potongan penjualan sebesar 2%. Nah, kita lihat di sini yang kita lunasi adalah tanggal 7 berarti yang ini. Perhatikan. Di sini ada diskon 1.857.520. Ini harus kita koreksi karena diskon 1.857.520 ini adalah 2% dari nilai penjualan tanggal 7. Sedangkan di sini kita menerima pelunasan piutang itu adalah
piutang yang terjadi tanggal 7 dikurangi dengan retur. Sehingga di sini kita hapus 2% setelah dikurang retur berarti 2% dikalikan ini. Oke, sekarang kita hitung. 2%, oke. 2% dikalikan dengan nilai setelah retur ini. 88 juta 83.000 rupiah. Maka didapat nilai 1.761.660. Nah, ini kita masukkan ke kolom diskon. 1.761.660.660. Dan kita tab, perhatikan, maka otomatis jumlah yang kita terima itu sama dengan jumlah setelah adanya pelunasan dikurangi retur, dikurangi dengan potongan. Tuh, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita tab ke bawah sehingga out of value-nya 0. Oke, kita record. Print letter. Oke, cancel ya. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi berikutnya. Oke, di sini ada voucher kas kecil. Oke, voucher kita masuk ke banking. Kita masuk spend money. Jangan lupa pay from akunnya kita ganti petty cash. Karena di sini ada voucher pengeluaran kas kecil ya. Di sini kita masukkan dulu nomor buktinya 03 garis miring VKK. Tanggalnya 17 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan adalah 400.000. Oke, 400.000 di sini digunakan untuk pembayaran internet. Nah, oke, untuk pembayaran internet sendiri ini kita gunakan akun Internet Electricity Expense Use. Oke, kalau sudah kita record. Ya, selesai. Lanjut ke dokumen berikutnya. Ada bukti kas keluar ya. Keterangannya pelunasan utang dagang. Oke, karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, maka di sini kita masuk purchase, masuk pay bill. Oke, di sini kita membayar kepada PT Dingin Sejuk. Kita masukkan suppliernya Dingin Sejuk ini. Oke, kemudian kita masukkan dulu nomor buktinya 04 ya. DKK tanggalnya 19 Desember 2025. Oke, jumlah yang kita keluarkan adalah 213.120.000. Oke, ini adalah untuk pelunasan utang tanggal 23, berarti yang ini. Oke, sehingga yang kita keluarkan ini kita klik di sini. Kita tap, portfolionya 0, lunas ya, record. Oke, lanjut, ada faktur di sini. Kopnya adalah UD Prima, berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Berarti kita masuk ke sales, enter sales. Oke, di sini kita jual kepada toko Artik. Kita masuk ke toko Artik, use. Oke, masukkan nomornya 04 SC. Tanggal berapa ini? Tanggal 20 ya. Desember 2025. Oke, di sini kita menjual 17 dan 20. Kita masukkan kolom shift. Kita masukkan dulu yang 17 unit, kita tap. Oke, untuk kulkas E53 use dengan harga jual 2.134.000. Oke, jangan lupa di sini kita masukkan PPN-nya kita ganti ya. Kita ganti jadi NT, jangan sampai kenakan pajak karena di sini tidak ada PPN. Kita masukkan 2.134.000 betul. Kita masukkan yang kedua 20 unit. Kita tap untuk kulkas E8 dengan harga jual di sini 2.659.000. Oke, kita ganti PPN-nya jadi NT. Use. Di sini ada beban angkut freight 270 kita masukkan sini. Tetap sehingga totalnya 89.728. Oke, sudah sesuai. Record. Ignore. Masuk dokumen selanjutnya. Bukti kas masuk. Pelunasan piutang. Oke, di sini kita menerima uang dari pelunasan piutang. Kita masuk ke sales. Receive money. Receive payment ya. Masuk customer Kulivi. Oke, kita panggil nama Kulivi. Kita terima dari Kulivi nomornya 03 BKM. Oke. Tanggal 21 Desember 2025. 2000 Desember 2025. Jumlah yang kita terima adalah 159, kita masukkan ke sini. 1.840.000. Ini adalah pelunasan tanggal 30 November ya. Berarti kita menerima pelunasan yang ini. Yaitu 159.840. Kita klik di sini. Ya. Oke, kita tap.
Karena kita menerima pelunasan tanggal ini, tanggal 30 November, berarti kita klik yang pertama. Oke, kalau sudah kita record. Ya, lanjut. Kembali ada faktur, kopnya perusahaan orang lain. Berarti ini adalah transaksi pembelian kredit. Oke, kita masuk ke sini. Klik purchase, enter purchase. Oke, kita membeli pada dingin sejuk. Kita panggil dingin sejuk, use. Kita masukkan nomornya 92DS. Oke, tab. Tanggal 22 Desember 2025. Di sini kita membeli 32 dan 30. Kita masukkan kolom bill. Kita beli yang 32, kita tab. Masukkan dulu yang kulkas E5. Oke, tab. Kita beli 1.940.000. Oke, di sini PPN-nya jangan lupa kita ganti jadi NT. Use. Yang kedua adalah 30 unit. Kita tab. Untuk kulkas E821. Kita tab. Harga pembelian 2.417.000. Oke, di sini kita rubah jadi NT. Use. Di sini tidak ada beban angkut, berarti langsung kita lihat di sini 134.590 sudah sesuai. Kita record. Nor, no, cancel. Lanjut, dokumen berikutnya ada nota debit. Ya, nota debit kopnya dingin sejuk. Berarti ini ada transaksi retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 22 ini. Oke, jika ada retur pembelian, cara masuknya adalah tetap kita masuk ke purchase, enter purchase. Oke, suppliernya kita panggil dengan sejuk ini. Nomornya kita masukkan 3 garis miring ND garis miring DS. Tanggalnya tanggal 23 Desember 2025. Oke. Kita masukkan di sini kita mengembalikan satu unit kulkas E8 dan E5 satu unit. Oke, klik sini. Oke, sekali lagi kalau retur maka kita gunakan tanda min. Min 1. Oke. Untuk K5 kulkas E5 ini use nilai retur yang dikembalikan 1.940.940. Oke, di sini jangan lupa ganti NT. Lalu di sini yang kedua juga pakai min 1 unit tab sampai kulkas keluar. Oke, di tab 2417. Oke, di sini kita ganti NT. Ya. Oke, setelah itu baru bisa kita record ya, langsung min 4357. Record. Oke, ignore all. Nah, sebelum kita keluar, kita masuk ke registrasi dulu. Registrasi. Kita pilih return and debit. Oke, ini yang barusan kita masukkan tadi. Kita masuk ke apply to purchase. Kita masukkan nomor buktinya 3 garis miring ND garis miring DS. Oke. Kita tap tanggalnya 23 Desember 2025. Oke, kita klik di sini jumlah yang kita retur ini. Di sini kita tap. Oke, record. Close. Selesai. Lanjut dokumen berikutnya nomor 20. Ada bukti kas keluar. Pembayaran utang bank. Oke. Bukti kas keluar jika untuk membayar utang bank ini berbeda dengan kalau kita membayar utang dagang. Kalau membayar utang dagang, kita masuk purchase, pilih pay bill. Tapi kalau mengeluarkan kas bukan membayar utang dagang, tapi membayar utang-utang lain seperti utang bank, utang listrik, utang beban, kita masuk ke menu banking. Banking, spend money, oke jangan lupa karena kita melakukan pakai cek, ini kita klik diganti dengan cash in bank, use, oke kita masukkan nomor buktinya, 05 garis miring BKK. Oke, tanggalnya 24 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 33 juta. Oke. Bukti memo atau keterangannya adalah untuk pembayaran utang bank. Kita masukkan ke sini. Oke, di mana untuk utang bank ini yaitu untuk pembayar utangnya 30 juta dan beban bunga 3 juta. Oke, untuk utang bank ini kita gunakan akun di sini adalah Bank Loan. Kode 2. Ada nggak di sini? Bank Loan. Ini ya. Kode 2. Berarti yang ini. Nah, ini. Yang ini kita masukkan nilainya 30 juta.
Sedangkan untuk yang 3 juta, ini kita gunakan akun untuk beban bunga, kode 9, interest expense. Ini 3 juta. Oke, otomatis keluar ya. Jadi kalau bank loan atau pembayar utang bank, angsuran pokok dan bunga, ini jika dijumlahkan sama dengan uang yang kita keluarkan. Oke, kalau sudah kita rekod. Yes. Masuk selanjutnya ada faktur kembali PTS Prima berarti penjualan kredit ya. Kita masuk sales, enter sales, customernya di sini toko Kulivi, use. Kita masukkan invoice-nya 05 garis miring SC tanggal 25 Desember 2025. Di sini kita menjual 12 dan 11. Kita masukkan kolom sheet. Oke, 12 unit kita tap untuk kulkas E5 dengan harga jual 2 juta 134.000. Oke, di sini PPN-nya kita ganti NT. Yang kedua kita menjual 11 unit tap untuk kulkas E8 use dengan harga jual 2.659.000. Tetap, oke, PPN-nya kita ganti NT use. Sehingga di sini totalnya, oh di sini ada beban angkut 200, kita masukkan ke freight. Tetap totalnya 55.057.000. Oke, kalau sudah kita rekod. Ignore. Oke. Bisa lanjut. Ada nota kontan ya, nota kontan atau penjualan tunai di sini ya. Penjualan tunai berarti kita masuk ke menu sales, masih tetap menu sales ya. Enter sales. Customernya di sini karena kita jual kontan, ternyata belum ada kartu untuk menerima penjualan tunai. Kita bikinkan baru kartu untuk menampung penjualan tunai di sini. Ya, penjualan tunai. Oke. Ya, sekarang kita panggil customer penjualan tunai. Kita masuk lagi di sini. Use. Oke, nomornya 01 garis miring NTK. Oke, tanggalnya tanggal 26 Desember 2025. Di sini kita menjual 1 unit untuk kulkas E5 dan E8. Klik di kolom shift, 1 unit kita tap untuk E537, tap dengan harga jual 2.134.000. Oke, PPN-nya kita ganti NT. Yang kedua kita menjual 1 unit juga untuk kulkas E8 ini. Dengan harga jual 2.659.000. Oke, ini kita ganti NT use. Oke, perhatikan. Ini perbedaan antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Jika ini penjualan kredit, maka ini bisa langsung kita rekod. Ya, karena total penjualan otomatis akan menjadi total piutang. Tapi karena ini penjualan tunai, maka jumlah di kolom total amount ini, kalian tuliskan di kolom paid today. Atau tuliskan jumlah yang sama di kolom paid today. 4.793.000. Ya, sehingga balance due-nya 0. Artinya sudah tidak ada piutang. Karena nilai penjualan 4 juta sekian itu langsung dibayar. Atau langsung kita terima uangnya dari customer sebesar jumlah penjualan yang sama sih. Oke, itu bedanya penjualan kredit dan penjualan tunai. Jadi sekali lagi kalau penjualan kredit, maka kolom paid today ini kosong sehingga balance due sama dengan jumlah total penjualan. Sehingga total penjualan ini akan menjadi total piutang. Tapi kalau penjualan tunai di kolom paid today silakan masukkan sejumlah yang ada di total amount ini, yaitu 4.793.000. Sehingga di sini sudah tidak ada piutang lagi atau tidak ada selisih lagi. Seperti itu. Itu jika ada penjualan tunai seperti itu. Oke, record. Ignore all. Ya, selesai. Lanjut dokumen berikutnya. Bukti kas keluar. Ini untuk pembelian meja kasir ya. Ini pengeluaran kas untuk membeli meja kasir. Nah, jika ada pengeluaran kas, sekali lagi tadi bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke menu banking. Tapi jika kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, kita masuk ke menu purchase, lalu pilih pay bill. Oke, sekali lagi ini pengeluaran kas untuk membeli meja kasir. Sehingga kita masuk ke menu banking, spend money. Oke, jangan lupa pay from akunnya silakan kalian ganti dengan cash in bank karena di sini dikeluarkan pakai cek.
Kita masuk nomor buktinya 06 garis miring BKK tanggal 27 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 2.600.000. Oke, 2.600.000 di situ untuk membeli meja kasir. Kita masukkan di keterangan ini atau kolom memo ini. Oke, untuk pembelian meja kasir sendiri kita akan gunakan akun equipment equipment office ya. Office equipment at cost pakai akun ini. Oke, karena peralatan yang soalnya. Oke, kalau sudah rekod, ya selesai. Lanjut dokumen yang selanjutnya, bukti kas masuk, ada pelunasan piutang dagang. Oke, karena pelunasan piutang dagang itu dari transaksi penjualan, kita masuk sales, masuk receive payment. Oke, di sini kita menerima dari toko sejuk abadi. Kita panggil toko sejuk abadi. Yang ini use, oke, nomor buktinya 04 garis miring BKM tanggal 28 Desember 2025. Jumlah yang kita terima, kita masukkan ke amount receive itu 107.625.600 rupiah. Ini adalah untuk pelunasan tanggal 22 November. Berarti yang ini. Oke, berarti kita terima pelunasan yang ini. Oke, sehingga jumlah yang kita masukkan, yang kita terima, kita klik di kolom apply. Tetap 0 ya. Ternyata ada selisih di sini. Tanggal 22, tanggal 22 November. Oh, berarti ada denda nih. Ya, karena tanggal 22 November ke tanggal 28 itu sudah melebihi, sudah melebihi batas tempo ya. Sehingga kita harus kenakan denda 1%. 1% dari nilai utangnya ini. 1% dari nilai utang. Sekarang kita hitung dulu. 1%. Oke, 1% kali nilai piutangnya ini 106 juta. 106 juta 560.000. Oke, didapat 1.065.600. Nah, ini kita masukkan ke denda ya harusnya. Masukkan ke denda, berarti denda ini kita masukkan ke mana? Oh, denda ini kita masukkan ke sini, ke finance chart ini ya, yaitu 165.600 tuh, otomatis tidak keluar. Oke, kalau udah kita tap ke bawah sehingga di sini out of bilangnya 0. Jadi dendanya kita masukkan ke sini, ya denda ini kita tap sampai out of bilangnya 0. Ya, jadi kita terima uang 107.625, yaitu dari total piutang yang seharusnya kita terima, total kas, tapi di sini ada denda. Oke, kalau sudah kita record. Oke, masuk ke dokumen berikutnya, bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk dari pelunasan piutang. Berarti masih sales, receive payment. Di sini kita terima dari toko Frosta. Oke, kita masukkan toko Frosta Rayus. Kita masukkan buktinya 05 BKM. Ya, tanggal 30 Desember 2025. Di sini jumlah yang kita terima kita masukkan 138.750. Oke, di sini pelunasan piutang tanggal 30 November. Oke, tinggal 30 ke 30 berarti tidak ada denda ya. Kita klik di sini, kita tap out nya 0, kita record. Ya. Selesai ya untuk input dokumen transaksi di sini. Ya, saya rasa ini dulu ya yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara memasukkan dokumen transaksi tadi ke dalam aplikasi Mayop. Untuk pertemuan berikutnya kita akan sampai pada bagaimana cara memasukkan data atau bukti memorial untuk penyesuaian. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.